Halo teman-teman, kemarin gua, posting-posting di Instagram gitu kan atau di YouTube gitu ya, tiba-tiba ada orang komentar di YouTube ya, biar gua bacain teman-teman ya, biar lu tahu maksud gua. Jadi ini mengenai Pak Justinus lagi-lagi Pak Justinus dan Pak Justinus ya, yang sangat terkenal sekali. Pak Justinus adalah staf khusus Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ya. Jadi seringkali kalau lu dengar Pak Justinus itu berarti ada masalah, gitu ya. Kalau lu dengar Pak Justinus berbicara di media sosial, berarti ada masalah. Dan dia tukang ngeberesin masalah, oke? Dan sejauh ini, cukup bagus ya track record-nya ya, track record-nya cukup bagus di mana banyak masalah beres oleh Pak Justinus ya. Tetapi, nah nanti kita lihat ya. Nah, di sini ada orang komentar ya, ada orang komentar bahwa kalau dipikir-pikir ini Pak Joko Kocil yang komentar, jadi gue bikin, video YouTube ya, "Pak Justinus sehat nggak nih ya?" Masa dia tanya ke orang ada masukan konkret atau enggak gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir, lebih berfaedah kontribusinya Pak Faris Yustian ya, ketimbang Pak Justinus ini katanya. Terus gue bilang, gitu ya. Jadi gini teman-teman, buat lu yang nggak tahu siapa Pak Faris Yustian, biar gue kasih tahu ya. Mana dia Pak Faris? Nah, ini dia Pak Faris Yustian ya, buat lu yang nggak tahu, beliau ini kalau nggak salah pegawai aktif di kantor pajak ya. Beliau ini pegawai aktif di kantor pajak dan dia adalah satu-satunya dari sekian banyak pegawai pajak di Indonesia, teman-teman, satu-satunya edukator yang boleh gua acungin jempol, gitu ya. 52.000 subscriber-nya, teman-teman ya. Gua aja cuman 30 ribuan ya. Dia itu 52.000 subscriber, oke. Dan edukasi dia lu lihat nih, 20 jam yang lalu dia bikin edukasi, 23 jam yang lalu dia bikin edukasi, 4 hari yang lalu, 6 hari yang lalu, 11 hari. Setiap 2 hari atau 3 hari atau bahkan sehari, dia bikin satu video, teman-teman. Lu kira gampang bikin video seperti ini? Susah, guys ya, susah, guys ya. Kalau lu belum pernah bikin YouTube, biar gua edukasi lu ya, sulit bikin video seperti ini. Oke, seperti Pak Faris ini ya, susah sekali ya. Dia mesti mengkonsep, siapin audio, siapin kamera, siapin aplikasi, kemudian setelah itu selesai pun mesti diedit lagi, kemudian, dipublish lagi. Waduh, repot deh, repot ya. Nah, jadi mari kita lihat perbandingan antara Pak Faris dengan Pak Justinus, oke. By the way teman-teman, gua respect ya dengan kedua orang ini ya, Pak Justinus gua respect, Pak Faris gua juga respect ya. Mereka mereka di 2 dunia yang berbeda ya. Mereka sama-sama bekerja dengan baik ya untuk bangsa dan negara ini gitu. Tetapi ada 2 sudut pandang yang akan gua komentari yang sangat berbeda antara 2 orang ini ya. Tetapi bukan orangnya maksud gue ya, bukan orangnya tetapi pekerjaannya ya yang gua maksudkan ya, bukan orangnya ya, bukan menyerang orangnya enggak, tapi pekerjaannya atau, karakteristik dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah, oke? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya Pak Faris ya, segera lu follow Pak Faris kalau lu belum follow atau subscribe beliau ya. Pak Faris itu 2 tahun yang lalu teman-teman, 2 tahun yang lalu ketika gua lagi booming ya, ketika gua lagi booming zaman-zaman PPS itu, Pak Faris tuh masih kecil ya, subscriber-nya masih kecil, cuman, waktu itu gua sudah 10.000 atau berapa, 10.000 subscriber ya, dia cuman 2.000 subscriber. Kalau nggak salah ya, masih kecil banget ya. Gue masih ingat banget waktu itu dia masih masih setengah mati bikin bikin video susah gitu ya, syutingnya susah, audionya nggak gitu bagus, gue masih ingat banget ya zaman-zaman itu ya. Tetapi sekarang teman-teman ya, dia sudah 2 kali subscriber-nya gue. Gue cuma 30.000, dia sudah 52.000 teman-teman ya, sudah hampir 2 kali subscriber-nya gue teman-teman ya. Nah, apa yang membedakan? Apa yang membuat dia bisa segitu sukses? Oke, cuma ada satu teman-teman ya, konsistensi teman-teman ya. Konsistensi menjadi seorang edukator, ya, edukasi, edukator. Oke? Jadi kalau kalau lu mau jadi seorang edukator pajak, siapa yang mesti lu lihat? Yang mesti lu lihat bukan Deddy Sidarta, bukannya gue, Awan, tetapi Faris Yustian. Orang seperti inilah yang mesti lu lihat, yang mesti lu jadikan role model, teman-teman ya, kalau lu mau jadi seorang edukator pajak. Gitu, teman-teman, oke? Dia inilah sebuah, ciri khas role model dari seorang yang bekerja keras, guys. Bekerja keras, seorang edukator yang konsisten, ya, dan kerjaannya bersih, teman-teman ya, bersih dan halal, oke? Itu yang paling penting, teman-teman ya, kerjaannya bersih dan halal, gitu ya. Walaupun duitnya nggak banyak ya, gua rasa, Pak Faris ya mungkin ada miliaran duitnya, tetapi nggak banyak lah ya menurut gua, tidak banyak kalau dibandingkan dengan ya orang-orang yang lu tahu lah ya, gitu teman-teman ya. Nah, jadi
cerita Pak Faris ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi orang-orang yang kenal dia. Ya, bagi elu yang belum kenal, coba deh lu nontonin video-video dia, bagaimana dia bekerja dengan sangat keras mengedukasi kita semua. Kemudian dia jualan, sama kayak gue ya, gue jualan kelas-kelas, training, dia juga jualan. Dia jualan Brevet, dia jualan, Excel untuk PPh 21, kemudian dia jualan training-training dan sebagainya lah ya. Jadi sama kayak gue, gitu ya. Kita seorang edukator, kemudian kita jualan pelatihan, jualan kelas. Nah, jadi bagaimana cerita Pak Faris ini dari nol, dari awal seorang yang biasa-biasa saja mengedukasi masyarakat tentang dunia perpajakan, kemudian, eee, secara konsisten, mungkin 2 hari sekali, bahkan sehari sekali ya, secara konsisten memberikan edukasi kepada kita yang benar-benar edukatif. Gitu loh teman-teman, betul-betul edukatif, bukannya nakut-nakutin orang ya, bukan juga, kayak gua kan berkasus terus tuh, kalau Pak Pak Faris enggak, Pak Faris itu betul-betul edukasi edukasi gitu ya. Nah, jadi inilah Pak Faris. Nah, sekarang mari kita bandingkan antara Pak Faris dengan Pak Justinus, oke? Mohon maaf Pak Justinus ya, ini bukannya gua mendiskreditkan seseorang, tetapi yang gue pantau bukan orangnya, bukan kepribadiannya, tetapi bagaimana cara kerjanya, oke? Pak Faris itu seorang edukator. Pak Justinus seorang negosiator. Nah, oke teman-teman ya, dalam hidup ini ya kita harus, ada 2 ini selalu ada ya, tetapi bagaimana mereka menyelesaikan masalah? Nah, Pak Faris menyelesaikan masalah dengan edukasi, teman-teman ya. Kalau Pak Faris punya satu masalah atau Anda punya masalah datang ke Pak Faris, dia selesaikan dengan edukasi. Dia kasih tahu lu dasar aturannya bagaimana, ngomongnya bagaimana, pajaknya bagaimana, akuntingnya bagaimana. Akhirnya kan jadi brevet lah, lu jadi ngerti pajak dan sebagainya. Oke, masalah diselesaikan dengan edukasi. Oke. Pak Yus di lain pihak menyelesaikan masalah dengan negosiasi, oke? Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak santai-santai ya, kemudian kasusnya diselesaikan secara tidak transparan. Ini yang sangat-sangat gue kritik tentang, Pak Justinus ya, dengan cara kerja beliau ya. Jadi kita sering dengar kasusnya Soleh Solihun, kasusnya siapa lagi, yang di Facebook kemarin tuh siapa tuh namanya? Gue sampai lupa. Kemudian artis-artis Soimah, kemudian artis siapa siapa lagi, Babe Cabita, mohon maaf ya sudah meninggal. Betul ya Babe meninggal ya? Iya iya. Jadi, kasus pajak ketika viral itu, lari ke Pak Yusinus, oke, Pak Yusinus yang tukang ngeberesin, ya, tukang tukang ngeberesin sampah nih ya, mohon maaf nih ya. Nah, jadi tetapi yang satu hal yang sangat gue komplain dan sangat gue kritik mengenai cara kerja Pak Yusinus adalah masalah diselesaikan dengan tidak transparan. Kemudian masalah itu baru diberesin kalau sudah viral, oke? Ada 2 masalah nih. Yang pertama adalah kasus kalau nggak viral belum turun tangan dia. Kalau sudah viral baru dia mau turun tangan. Yang kedua, ketika dia turun tangan, diselesaikan dengan cara tidak transparan. Kalau nggak transparan, kita nggak tahu apakah ada korupsi, apakah terjadi pembagi-bagi duit, apakah terjadi bagaimana, atau terjadi melanggar hukum, bagaimana, nggak jelas, teman-teman yang nggak jelas. Nah, bahaya sekali dalam negara demokrasi ketika seorang pejabat melakukan sesuatu yang memberikan akibat hukum, kemudian tidak transparan. Masyarakat akan berimajinasi, masyarakat akan berpikir, "Apa yang terjadi?" Gitu kan. Masyarakat jadi berpikir nih, "Gua mesti viral dulu seperti Soleh Solihun, baru gua bisa dibantu sama Pak Justinus," gitu ya. Dan masyarakat akan berpikir, "Kalau gua bisa viral, kemudian gue dibantu oleh Pak Justinus, pasti beres kasus gue." Buktinya Soleh Solihun selesai, ya. Buktinya siapa ya, Pak Ahmad Puadi atau siapa gitu di Facebook, selesai kasusnya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah 2 pendekatan yang sangat berbeda antara Pak Faris dan Pak Justinus, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat effort-nya Pak Faris ya, mohon maaf ya teman-teman ya, gua seorang YouTuber, gua tahu betapa sulitnya effort dari seorang Pak Faris. Susah banget teman-teman ya, susah banget menjadi edukator seperti Pak Faris, jauh lebih berat effort-nya si Pak Faris daripada effort-nya Pak Justinus. Mohon maaf nih, ini hanya pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Nah, pendekatan Pak Faris itu menggunakan edukasi, kalau ada masalah pakai edukasi. Kalau pendekatan Pak Yus, pakai pendekatan kekuasaan ya, dengan power, dengan jabatan, dengan intervensi, dengan pengaruh. Contoh nih kemarin kasusnya si bea cukai. Kasusnya bea cukai itu yang sudah ketahan berapa 1 tahun lebih ya, barang orang itu di bea cukai ya. Begitu Pak Justinus turun tangan, begitu Sri Mulyani turun tangan, langsung beres kasusnya teman-teman. Dia tinggal kasih perintah aja.
Jadi Sri Mulyani dengan kekuasaan dia, dengan power dia memerintahkan kepada si bea cukai dan bea cukai langsung ikut. Padahal kan nggak boleh begitu, Bos, ya. Aturan harus ditegakkan. Sekarang siapa yang salah masih jelas dulu, gitu kan. Masih jelas siapa yang salah, bagaimana ceritanya, kemudian hukumnya bagaimana, gitu loh. Nggak boleh hukum dilanggar dengan cara intervensi dari atasan gitu ya, apalagi sama seorang menteri gitu loh. Nggak boleh. Ini negara bisa rusak kalau caranya begitu, gitu loh. Akhirnya kan yang gue dengar adalah si sekolah itu, sekolah SLB itu yang minta maaf. Kan lucu ya, dia yang memviralkan, kemudian viral, menteri turun tangan, menteri perintahkan kepada bea cukai pun melaksanakan perintahnya, yang minta maaf si masyarakat. Kan bodoh, kan nggak masuk akal, teman-teman ya. Nah, tetapi beginilah cara-cara kerja di kelompoknya Pak Justinus yang menurut gua tidak elegan, menurut gua tidak tidak tepat gitu ya. Kalau emang, ini masalah muncul ke publik jadi viral, ya kita selesaikan dengan viral juga. Kita selesaikan dengan, sesuai hukum, bagaimana hukumnya dijelaskan gitu ya, gitu loh. Tetapi kan yang terjadi adalah Sri Mulyani dengan kekuasaan dia mengintervensi pelaksanaan, tugas di bea cukai. Dengan dia mengintervensi, masalahnya selesai, dia ikut viral, dia jadi pahlawan si Sri Mulyani nih, ya kan. Masalahnya adalah masyarakat jadi berpikir negatif, gitu loh. Lu pikir masyarakat jadi positif gara-gara ini? Enggak, masyarakat jadi berpikir, "Waduh, enak bener kalau viral dibantu, kalau nggak viral nggak dibantu." Kalau gitu masyarakat ketika dapat kasus akan berusaha jadi viral, gitu dong. Nah, kalau sudah viral, akhirnya dibantu nih, bahkan oleh menteri, oleh Pak Justinus dibantu. Dibantu dengan bagaimana caranya? Dengan dikasih perintah, bukan dengan melaksanakan undang-undang, gitu loh. Undang-undang dilanggar semua, pokoknya dikasih perintah, "Lu harus begini-begini," bea cukai pun manut. Ya kan nggak bisa kan bos gue suruh, ya sudah kita ikutin, gitu loh. Tetapi kebobrokan si bea cukai, mohon maaf ya, bukan kebobrokan, maksudnya, permasalahan ini bagaimana untuk dicegah di masa depan? Kan tidak ada pelaksanaan yang jelas, tidak ada planning yang jelas bagaimana supaya masalah yang sama tidak terjadi di masa depan, gitu loh. Akhirnya nunggu viral lagi, dia bertindak, nunggu viral lagi, dia bertindak, jadi pahlawan lagi tuh si Mulyani, gitu loh. Padahal kan kalau lu tahu ada celah di dalam, undang-undang atau di dalam, prosedur-prosedur dalam bea cukai, lu beresin akar masalahnya, lu beresin prosedurnya, lu bikin lebih mudah kek, atau bikin lebih cepat kek, dan sebagainya, gitu loh. Jadi, akar masalahnya tidak diselesaikan, yang lagi viral diredam. Akhirnya yang viralnya diredam, suatu hari muncul lagi masalah baru, viral lagi, dia muncul lagi. Begitu lingkaran setan, Bos. Nggak kelar-kelar, ya Ibu Sri Mulyani, please deh. Nah, sekarang kita lihat. Pak Faris dengan segala kerja kerasnya dia dapat apa dari masyarakat? Oke, dia dapat apa dari masyarakat? Yang pertama dia dapat AdSense, biasa dong ya, YouTube dapat AdSense, tapi gua kasih tahu lu teman-teman ya, AdSense dari YouTube sangat-sangat kecil, it's not worth it dibandingkan dengan betapa kerasnya kami bekerja, oke? Jadi dapat AdSense, kedua dia jualan produk ya, seperti gua ya, Pak Faris jualan produk tuh biasanya, Brevet lah, dia jualin, Excel lah, jualin, pelatihan lah, sama kayak gue, oke? Tetapi maksud gua, kami ini YouTuber jualan barang-barang halal, Bos, ya. Kami jual barang-barang yang halal, kami dapat AdSense, gua jual baju juga gitu ya, halal, Bos, halal, ya. Nah, sekarang kita bedain dengan Pak Justinus. Terus terang, gue nggak ngerti, teman-teman ya, dia dapat apa? Gue nggak ngerti ya. Kenapa? Karena penyelesaian masalah yang dia beresin itu tidak transparan. Jadi kita tidak paham apa yang dia dapatkan atau dia tidak dapatkan, kita nggak paham. Karena tidak transparan, gitu loh. Masalah diselesaikan dengan cara tidak transparan. Akhirnya masyarakat jadi berimajinasi. Imajinasinya tentu saja negatif, bukan imajinasi yang positif, gitu loh. Oke? Jadi masyarakat semakin menilai bahwa kasus itu baru dibantu kalau viral, dan memang begitu faktanya, kenyataannya, gitu ya. Kalau sudah viral dia bantu, kalau nggak viral, "Sorry bos, siapa elu? Nggak penting lu," begitu loh. Ini persepsi masyarakat ya teman-teman ya, persepsi masyarakat, gitu loh, oke. Nah, setelah viral pun dibantunya dengan cara yang tidak transparan, dengan cara yang pakai perintah, undang-undang dilanggar, peraturan dilanggar, pokoknya, diredam dulu deh viralnya. Nah, salah juga teman-teman akhirnya, oke. Nah, jadi kita nggak tahu nih Pak Yus dapat apa dari, mana apa kita nggak tahu ya. Tetapi kalau Pak Faris, orang-orang kayak gue, dengan YouTuber itu kita jelas ya, pendapatan kita jelas dan yang penting halal, gitu ya.
Nah, Eee, sekarang masyarakat dapat apa? Oke, masyarakat dapat apa dari seorang Pak Faris Yustian? Oke, pertama edukasi, ya dong. Edukasi yang baik dapat terbantu kemudian kasus-kasusnya jadi selesai, oke. Orang-orang kayak gue juga sama nih, kita YouTuber, kita kasih edukasi, kasih konsultasi, orang akhirnya masalahnya jadi selesai, oke, dengan cara edukasi. Masyarakat dapat edukasi. Sekarang Pak Justinus, dia hanya bergerak kalau sudah viral, Bos. Kalau sudah viral baru gerak, kalau nggak viral, nggak usah, nggak dibahas, siapa elu, gitu ya. Nah, itu pun hasilnya diselesaikan dengan cara diam-diam, dengan cara yang tidak transparan, dengan cara yang tidak jelas, gitu loh. Jadi beda jauh Bos, ya beda jauh ya. Pak Faris, menyelesaikan masalah dengan edukasi, Pak Yusinus menyelesaikan masalah kalau sudah viral, itu pun diselesaikan dengan cara diam-diam, bukan dengan edukasi, gitu loh. Oke? Nah sekarang gua tanya, pihak SLB yang kemarin sekolahan itu yang dapat, barang impor itu, apakah setelah kasus ini dia menjadi paham mengenai hukum? Apakah dia jadi paham mengenai prosedur? Nggak ada penjelasan itu teman-teman ya. Jadi rilis pers dari si bea cukai tidak menjelaskan mengenai prosedur-prosedur seperti ini. Yang ada adalah, eee, terjadi maaf-maafan kemudian dia minta maaf, si masyarakat yang minta maaf ya, bea cukai nggak minta maaf kalau nggak salah ya. Akhirnya kasusnya selesai. Ini akan jadi terulang lagi terulang lagi terulang lagi teman-teman ya. Nah, jadi orang yang nonton Pak Faris itu yang tadinya tidak mengerti, jadi ngerti pajak, gitu ya. Orang yang tadinya tidak paham mengenai, PPh 21 lah, 23, PPN, atau bahkan SPT badan, sekarang jadi paham gara-gara nonton video Pak Faris. Nah, orang yang nonton Pak Justinus makin bingung, tadinya sudah bingung, makin bingung, tadinya marah, makin marah, gitu loh. Kenapa? Karena kasusnya kok mesti nunggu viral dulu, kemudian diselesaikan dengan cara yang tidak transparan, tiba-tiba kasusnya menghilang begitu aja. Kita masih ingat ya Soleh Solihun ya, Soleh Solihun kita masih ingat banget kasusnya. Bagaimana dia marah, dia bikin, cuitan di Twitter, kemudian rame, kemudian dia dipanggil oleh Pak Justinus dan tiba-tiba kasusnya selesai. Lah, kita yang masyarakat unyu-unyu ini, masyarakat yang bodoh-bodoh ini kan mikir, "Wah, mesti artis ya baru dibantu ya? Mesti orang terkenal ya baru dibantu ya? Mesti viral dulu ya baru dibantu ya?" Jadi orang nggak teredukasi, Bos, gitu loh. Gara-gara kasusnya Pak Justinus, kita nggak teredukasi. Kita yang tadinya bingung, semakin bingung. Kita hanya tahu pokoknya kalau gue bisa viral, gue selamat. Gitu cara pikir orang jadinya gara-gara pola pikir atau pola kerja dari Pak Justinus, gitu ya. Mohon maaf Pak Justinus ya, bukan bukan pribadi yang gue serang ya Pak Justinus ya, cara kerja Bapak, oke? Gitu loh. Jadi, kok tiba-tiba Soleh Solihun sudah selesai kasusnya, kemudian yang SLB kasus ini juga tiba-tiba selesai, bagaimana penyelesaiannya, ya? Apakah barang itu dikembalikan kemudian selesai? Enggak dong, prosedurnya bagaimana gitu kan? Gitu loh. Jadi kami ini bagaimana? Kami ini masyarakat yang kelas bawah bagaimana? Apakah kami harus menempuh jalur viral dulu baru dibantu gitu loh? Kan kacau, gitu ya. Jadi pekerjaan Pak Faris, walaupun hasilnya tidak besar ya, gua rasa nggak terlalu besar ya, tetapi menurut gua, mohon maaf ya, jauh lebih mulia, jauh lebih berfaedah, jauh lebih berkontribusi daripada cara kerjanya Pak Yusinus. Mohon maaf nih, ini pendapat pribadi gua, gitu ya. Bukannya gua merendahkan Pak Yusinus ya, bukan, tetapi, dia sendiri juga punya pola kerja yang berbeda ya, dan memang dia bukan edukator ya toh, kalau Pak Faris kan memang seorang edukator gitu. Dan gue respect juga dengan posisinya Pak Justinus ya, kalau nggak ada dia juga nggak beres juga masalahnya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, buat Anda nih ya, buat elu, orang-orang yang masih unyu-unyu di luar sana, yang masih nggak ngerti dunia persilatan pajak akunting ini, yang lu berencana berkarir di dunia pajak ini, lu baru mau nyemplung di dunia ini, bagaimana caranya? Nah, menurut gua teman-teman, kalau lu baru mau masuk di dunia persilatan pajak ini ya, lu mesti ngapain? Jadilah seorang edukator seperti Faris Yustian, oke? Jadikanlah dia sebagai role model lu, oke? Jadikan dia sebagai role model lu. Jangan jadi seorang negosiator seperti Pak Justinus. Mohon maaf ya Pak Justinus ya, gue bukannya, menentang posisi Anda gitu ya, tetapi,
ini kita kan bergerak di dunia hukum, ya, pajak kan hukum ya, pajak itu adalah hukum pakai undang-undang gitu loh. Tidak boleh suatu masalah diselesaikan dengan cara negosiasi. Suatu masalah hukum harus selesai dengan cara hukum. Karena kalau negosiasi sangat dekat dengan KKN, sangat dekat dengan korupsi. Dan memang itulah yang terjadi di Wakanda, ya, kalau Indonesia mah enggak, gitu ya. Nah, jadi pendapat gua sebagai seorang edukator yang sama seperti Pak Faris, gua juga menyarankan teman-teman semua yang masih baru lulus kuliah atau apa ya, jangan berpikir untuk menjadi pegawai negeri pajak. Ini pendapat pribadi teman-teman ya. Jadilah seorang edukator seperti Pak Faris Yustian, gitu ya. Ketika lu tua nanti, lu akan mengingat masa-masa muda lu akan mengingat, masa-masa ketika lu memberi edukasi kepada orang-orang dan lu akan merasa tidak menyesal, gitu ya. Lu akan menjadi orang yang tidak menyesal karena lu menjadi seorang edukator, bukan seorang negosiator, gitu teman-teman. Oke. Nah, jadilah orang yang bersih, teman-teman ya. Orang yang bersih, bebas dari korupsi. Oke, jangan menjadi orang yang menyelesaikan sebuah masalah dengan cara negosiasi. Kalau negosiasi pasti diam-diam. Kalau diam-diam tidak transparan. Kalau tidak transparan, lu tahu sendiri maksud gua. Gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, pendapat gua, kesimpulan akhir adalah sangat jelas. Oke. Gua jauh lebih respect dengan Pak Faris Yustian daripada dengan pola kerjanya Pak Yusinus. Bukan berarti gua tidak respect dengan Pak Yusinus ya, gua tetap respect dengan Pak Yusinus, orang yang hebat juga ya di Kementerian Keuangan, gitu. Cuman cara menyelesaikan masalah jauh lebih baik menjadi seorang edukator daripada menjadi seorang negosiator. Gitu teman-teman ya. Lebih baik lu kerja keras, capek gitu ya, seperti Pak Faris capek loh ya bikin YouTube ya, gua kasih tahu lu capek sekali ya. Menjadi edukator, bermanfaat bagi banyak orang, gitu guys ya. Walaupun duit lu nggak terlalu banyak gitu ya, ya ada sih duitnya ya, menurut saya miliaran juga ada ya, tetapi nggak sampai sekaya-kaya Rafael Alun gitulah ya. Nah, lebih baik lu jadi edukator, walaupun kerja capek, tetapi lu akan menjalani sebuah kehidupan yang lu tidak menyesali di masa tua lu teman-teman ya. Nah, dan lu tidak akan kena azab siksa kubur ya, seperti filmnya Joko Anwar. Gitu teman-teman ya, oke. Semoga terbantu teman-teman.